Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita hari ini. Tiba saatnya kita kembali belajar firman Tuhan melalui belajar sekolah Sabat hari ini bersama saya, Pendeta Nikodemus Ginting, Gembala Distrik Medan Timur dalam program Sahabat, Mari Belajar Sekolah Sabat. Sekolah Sabat kita pelajaran yang kedua dengan tema pelajaran sejarah dari Musa. Pelajaran Kamis 7 Oktober 2021 dengan judul Kesalahan Orang-orang Amori. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat pemeliharaan dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Terima kasih untuk waktu yang indah kami belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuhan tuntun dan terangi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kamis 7 Oktober 2021 dengan judul Kesalahan Orang-orang Amori. Dalam Ulangan pasal 2 dan 3, Musa terus-menerus mengulangi kembali sejarah bangsa Israel dan bagaimana mereka dengan berkat Allah menghalau musuh-musuh mereka. Ketika mereka setia, Allah memberi kepada mereka kemenangan, bahkan terhadap para raksasa, tercatat dalam Ulangan pasal 2 ayat 11 dan ayat 20, dan Ulangan pasal 3 ayat 13. Tentu saja, hal ini memunculkan suatu topik yang sulit, yang paling tidak kita harus singgung, sehubungan dengan kehancuran bangsa-bangsa ini. Anak-anak Israel pada awalnya sering menawarkan damai kepada satu bangsa, seperti tertulis dalam Ulangan 20 ayat 10 dan 11. Namun, jika bangsa itu tidak menerima tawaran mereka, termasuk para wanita dan anak-anak, pada waktu itu, kita merebut segala kotanya dan menumpas setiap penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput, hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Tertulis dalam Ulangan 2 ayat 34 dan 35. Beberapa orang mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan hanya bahwa cerita ini tidak benar. Namun demikian, karena kita percaya segala tulisan yang dihelmkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3:16. Pendapat ini tentu saja bukanlah merupakan sebuah pilihan yang bisa diterima bagi orang-orang Advent. Jadi, kita dibiarkan dengan pertanyaan sulit sehubungan dengan peristiwa ini. Bacalah Kejadian 15 ayat 16. Apa yang Allah katakan kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 16. Dan bagaimana hal ini memberikan terang terhadap topik yang sulit ini? Bukanlah suatu yang perlu ditanyakan bahwa banyak dari bangsa-bangsa kafir ada orang-orang yang benar-benar brutal dan kejam, yang memang berdasarkan keadilan mereka bisa menerima murka dan penghukuman dari Allah jauh sebelum itu. Hal itu benar, dan bahkan jika Allah menunggu dengan sabar supaya mereka mengubah cara hidup mereka, mereka tidaklah berubah. Hal ini tetap tidak akan mengubah kenyataan yang sulit itu, yaitu tentang pembunuhan setiap orang, termasuk anak-anak. Tentu saja, mungkin lebih banyak lagi anak-anak yang mati pada saat air bah dibandingkan dengan yang dibunuh oleh orang Israel. Faktanya, untuk saat ini, karena kita diberikan informasi yang terbatas tentang konteks keseluruhan dari peristiwa-peristiwa ini, maka kita hanya bisa menerima kenyataan yang sulit ini dan percaya akan kebaikan Allah yang mana telah dinyatakan dalam berbagai cara. Iman bukan hanya tentang Allah yang penuh kasih pada suatu hari yang indah dan dalam sebuah hutan yang penuh dengan pemandangan dan suara yang indah. Iman itu juga adalah tentang mempercayai Dia meskipun apa yang kita tidak sepenuhnya mengerti. Bacalah 1 Korintus 10 ayat 1-4 dan Yohanes 14 ayat 9. Bagaimana ayat-ayat ini dan banyak juga yang serupa dengan ayat-ayat ini menolong kita untuk belajar percaya di dalam kasih, keadilan, dan kebaikan Allah. Bahkan ketika kita melihat banyak hal yang kelihatannya sulit untuk dicocokkan dengan pengertian tentang Allah,
Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Mari kita ulangi kembali ayat hafalan kita pekan ini yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu-batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu-batu karang itu ialah Kristus. Marilah kita senantiasa meluangkan waktu kita setiap hari belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Dan akan lebih baik jikalau kita dapat berkumpul bersama keluarga kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga untuk pelajaran yang berharga pada saat ini. Ajari kami senantiasa mempercayai akan rancangan terbaik yang Tuhan sediakan dikala kami tidak mengerti sepenuhnya. Biarlah iman kami dipertambahkan melalui pelajaran dari kisah bangsa Israel dalam kitab Ulangan. Berkati kami seluruhnya, Tuhanlah yang menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah bersama-sama dalam program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sahabat. Tetap nantikan pada esok hari ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua dalam triwulan yang keempat tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.